warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقال المصنف الإمام Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid darain amin. Wa'lam anna al-lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbaq al-mamlu' bil ghaflah wasyahwah alamatus shaqawah hatta la taqtulan nafsa bisidqil mujahadah la yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya senantiasa layak untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah ini. Satu kalimat yang mestinya tak hanya di lisan, tetapi sejatinya dia menembus sampai ke dalam kalbu kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan setiap saat kepada kita, tetapi justru sebaliknya betapa banyak dosa dan maksiat kita yang nangis kepada Allah. Setiap saat apa yang kita hirup hari ini, nafas ini itu nikmat. Ketika kita masih diberikan kesehatan itu nikmat. Lebih-lebih lagi ketika kita mampu berjalan melangkahkan kaki menuju masjid rumah Allah ini, itu nikmat yang paling besar. Apalagi ketika kita salat subuh berjamaah. Inna azqalas salah alal munafikin. Sesungguhnya salat yang paling berat, salat yang paling susah, yang ngalih dikerjakan alal munafikin, atas orang yang munafik, bukan orang beriman, munafik. Itu adalah salatul isya wa salatul fajar. Salat isya dan salat subuh. Ini salat yang paling ngalih. Jadi kalau kita ingin lihat orang itu imannya, lihat salatnya itu subuh sama isya. Kalau maghrib banyak, tapi kalau subuh, kalau isya itu udah kecapean, biasa tidur bawaannya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersama-sama bisa menjalankan salat subuh ini, itu nikmat, terhindar dari sifat-sifat munafik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas sang panutan kita, teladan kita, junjungan kita, sosok yang Allah selalu memuji dia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling azim, paling agung. Bahkan beliau ini melampaui batas-batas keagungan akhlak, sangat mulia. Dihina, dicaci, dimaki, bahkan diludahin, dilemparin kotoran unta, yang sejatinya beliau bisa membalas, bisa, karena beliau ini sangat kuat. Maka Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan wa'lam, dan ketahuilah annal lisanal mutlaq, bahwasanya lisan yang lepas,
lisan yang tidak terkendali, lepas lisan yang tidak terkendali. Dan memang sering kita ini tak bisa mengendalikan lisan. Wal qalbal mutbaq, kemudian hati yang terkunci, hati yang tertutup. Al mamlu bil ghaflah, dipenuhi dengan lalai, lupa. Wasyahwa, dipenuhi dengan syahwat. Alamatus syaqawah, alamat celaka. Dulu di masa Nabi ada seorang perempuan, Bapak Ibu, yang si perempuan ini rajin. Persoalan ibadah dia rajin, soal puasa rajin. Jadi pagi siang dia puasa, malam dia tahajud. Belum sholat wajib, meninggal dia. Sahabat mengatakan, beruntung tuh perempuan, surga menunggu dia. Apa kata Nabi? Iya finara, dia dalam neraka. Kenapa? Tak mampu mengendalikan lisan. Nah, ini juga kadang-kadang kita pun tak bisa mengendalikan lisan, Bapak Ibu. Perkara yang paling berat itu lisan. Karena lidah badan binasa. Bahkan karena lidah ini bahkan masuk dalam neraka. Tadi kisah yang tadi. Lisan ini juga yang membuat amal kita itu muflis, bangkrut. Atadruna mal muflis, tahukah kalian, kata Nabi, orang yang muflis, yang bangkrut? Fina man la dirhama lahu wa la mata'. Fina, yang adalah kami itu tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tidak punya aset. Kata Nabi, bukan itu. Innal muflis min ummati. Muflis itu umatku. Kalau Nabi bilang umatku, berarti dia rajin ibadah. Ya'ti yaumal qiyamah bis salatin, nanti dia akan datang di hari kiamat dengan salat. Wa siyamin, dengan puasa. Wa zakatin, dengan zakat. Salat dia, puasa dia, zakat dia. Salat paling rajin. Wa ya'ti qad syatama hadza wa kadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi bersamaan itu, kata Nabi, datang juga orang dulu disakitinya, difitnahnya, dicacinya, dimakinya, diambilnya hartanya, ditumpahkan darahnya, dipukulnya, dizaliminya. Dihadapkan dengan Tuhan. Tuhan, ini salat saya, oh, ini puasa, mantap kata Tuhan. Salat saya full Tuhan, wajib 5 waktu, enggak ketinggalan, tepat. Salat sunat semua saya kerjain, duhanya, salat isyraqnya, sampai salat tahajud Tuhan, sampai bangun terkajut-kajut misalnya. Bagus kata Tuhan. Puasa juga Tuhan, itu puasa, mulai puasa wajib sampai puasa sunnah, Senin Kemis saya kerjain. Kata Tuhan bagus. Zakat, orang zakat tiap tahun Tuhan, saya tiap Jumat misalnya. Zakat tiap Jumat. Yang ada zakat tiap tahun kan. Dia nggak ngerti kan. Tahunnya zakat aja. Ada zakat tiap tahun. Yang tiap Jumat itu bukan zakat tapi sedekah. Kata Tuhan bagus. Tapi bersamaan itu datang orang yang dulu dicaci, disakitin, difitnah, dimaki, diambil hartanya, diambil haknya, ditumpahkan darahnya, dizolimi dia, dipukulin dia. Ya, kan banyak ya, dizolimin, diambil haknya, dirampas hartanya. Antara dua, kalau enggak nanti di sana KPK yang mencarikan gitu ya. Entah sembunyi di bawah mana, di sungai mana, misalnya kita enggak tahu kan. Yang jelas orang kayak gini nanti oleh Tuhan dipanggil. Dan semua apa yang dia kerjakan itu akan bangkrut. Ketika datang Tuhan, kita dulu tetanggaan Tuhan. Tapi rumah tangga kami dulu damai. Tapi dia memfitnah kami sehingga rumah tangga kami berantakan dan kami bercerai Tuhan. Apa kata Tuhan? Ambil sholatnya. Dikasih Pak. Belum puas datang lagi yang lain.
Tuhan, misalnya, dulu dia punya utang panci belum bayar. Umpamanya tukang kredit panci, ditagih itu ngalih, canggih Tuhan, cangkal berhutang ngalih ditagih. Ada kan? Kalau mau ngutang itu manis, tolong dang sana bantu, pas nagih parang yang keluar. Itu Tuhan. Kata Tuhan, ambil puasanya. Datang lagi, Tuhan, dulu Tuhan ulun pilih dia jadi pemimpin. Ya. Ternyata ketangkep KPK Tuhan. Wah, ini juga hilang Tuhan, entah kemana dia menghilang. Kata Tuhan, ambil pahala dia ajan kemarin, pahala dia puasa, pahala dia zakat, yang tiap kali datang ke pedagang diborong semuanya, padahal duit rakyat misalnya. Akhirnya bangkrut. Sudah belum puas, datang lagi yang lain. Siapa lagi datang? Misalnya Acil Aluh datang. Tuhan, kata Acil Aluh, misalnya nih, misalnya nggak ada Acil Aluh kalau sinilah. Dulu Tuhan naik, kami juga bertetanggaan, tapi kemudian air yang kami dempet banget, dempet. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, rumah itu jangan mempas, bangun rumah itu jangan mempas. Mempas itu kalau kena tanah orang, atau kalau enggak ada air kita di atas turun pas jatuh ke tanah orang, kalau orang enggak itu gimana? Ya jangan kalau yang jatuh ke tanah orang itu buah-buahan, hak dia kan? Ya ini kan enggak, banyu yang bekas jemuran misalnya, itu zalim. Enggak ada lagi sholat, enggak ada lagi puasa, enggak ada lagi zakat, dosa kita dikasih ke dia, rugi. Ya, maka jaga betul lisan. Atau kadang-kadang kita yang ahli ibadah juga mencela orang lain, yang maksiat, yang berbeda faham, ini juga perlu dijaga Pak. Kadang-kadang slogan kembali kepada Quran dan Sunnah itu bisa jadi racun beragama kalau kita tidak memahami dosis dalam beragama. Saya mengistilahkan begini Pak ya, kita perlu menggunakan metode dalam beragama. Iya, dulu zaman Nabi memang masih ada Nabi, sehingga ketika ada ayat hadis yang disampaikan atau ada ayat yang turun, Nabi datang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amaranallah an nusalli alaika, misalnya, kami diperintahkan Allah bersalawat kepadamu, fa kaifa nusalli alaik, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Nabi ada. Dan itu diantara ada para sahabat. Sahabat tuh nggak mau mendahului Nabi. Ya. Nah, ketika Nabi udah wafat, udah nggak ada lagi, maka kita perlu dalam penetapan hukum itu metode, nggak asal. Istilahnya saya mengibaratkan begini, pasien di rumah sakit, kita kan lagi mengobati jiwa nih, rohani. Ini pasien rumah sakit itu kan fisik. Diumumkan, semua pasien yang ada di rumah sakit ini silakan ambil obat di gudang. Silakan pian pilih obatnya, makan sorangan tanpa diberikan resep, tanpa tahu berapa dosis yang diminum. Maka yang terjadi apa? Keracunan. Nah, kalau kita begitu, silakan ambil kembali kepada Quran tanpa tahu bagaimana metodenya, maka kita pun akan keracunan agama. Ya, ini yang Nabi pernah bilang. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwasanya Nabi menyebutkan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Atas kalian itu pegang teguh la ilaha illallah dan istighfar. Fa'aksiru minhuma, banyakin zikir la ilaha illallah dan istighfar tadi, banyakin la ilaha illallah kan gitu. Tapi jangan nyaring keluar. Zikir la ilaha illallah itu nyaring menghantam ke dalam kalbu kita, bukan keluar ke sana. Kan nyaring, oh ilaha illallah, oh ilaha illallah.
mun kada tu pelanting kopiah kada ampih misalnya. Iya betul. Saya dulu sudah kenyang Bapak Ibu ya, ngaji itu, yang zikir itu. Saya ini termasuk pengikut dulu tarekat Naqsyabandi, Ustaz, di Kelayan Gang 10. Saya ngaji. Saya menghormati beliau, memuliakan beliau. Semoga Allah menghormati beliau. Saya dapat ijazah di tahun 97 dulu ketika Allah yarham Kiai Haji Ansar Habib datang ke Banjarmasin pulang dari Hadramaut, beliau menyebarkan ajaran tarekat Tijani. Saya ikut di sana. Saya bukan cuman, saya paling muda tuh lagi SMA. Saya bukan cuma dapat ijazah tarekat, saya dapat sekarang ijazah untuk menyampaikan. Jadi kalau saya ya istilahnya gini, saya bisa menyampaikan tarekat, Pak. Cuman sebutin aja, jangan nyolong bebolang, Pak. Bebolang kan banyak yang cium tangan kan. Iya, bebolang, bejabis. Saya dikira Habib kayak gitu ya. Hidung mancung udah kan. Tapi sekali lagi, ya banyak yang zikir itu justru nyarinya keluar, bukan ke dalam. Dia lupa bahwa zikir itu mengingatkan ke dalam sini, bukan keluar sana. Maka itu Nabi perintahkan, jangan kau keraskan suaramu karena kau bukan memanggil Tuhan yang tuli atau tiada. Karena kita tidak untuk mengingatkan orang, tapi mengingatkan kita. Ya, maka banyakin la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Fa inna iblis qal, bahwasanya iblis itu pernah mengatakan, ahlaktun nasa bidunub, aku merusak manusia itu dengan dosa. Jadi kita nih yang berdosa, kita semua punya dosa. Ulun punya dosa, Bapak juga punya dosa, saya punya cacat, saya punya celah untuk dicela, dicaci, Bapak juga punya. Tapi kita muslim bing sanak, maka nggak boleh mencela. Kalau pian punya kesempatan, punya ini untuk mencela, saya juga bisa balas itu. Tapi apa guna itu? Karena kita semua punya cacat, ya. Maka mencela itu justru akan membangkrutkan amal kita. Aku rusak dengan dosa. Tetapi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi inya itu manusia itu merusak aku lagi dengan la ilaha illallah dan istighfar. Tiap kali inya berdosa, inya taubat. Tiap kali berdosa, inya taubat. Tiap kali berdosa, inya taubat. Ini bukan berarti membolehkan kita berdosa terus, tidak. Ya. Tetapi ini mengingatkan bahwa kullu ibni Adam khata'un. Seluruh anak Adam tuh punya kesempatan bersalah. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, tapi yang terbaik dari orang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat. Ini yang terbaik. Ahli maksiat tapi hatinya menyesal dan ingin bertaubat itu lebih baik daripada ahli ibadah tapi merasa paling baik. Jauh. Bapak Ibu ingat dulu cerita di masyhur seorang pada masa Bani Israel, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'in nafsan, bunuh 99 jiwa. 99 Pak dibunuh. Ya. 99 manusia. Coba pian ada berapa dibunuh sudah Pak? Tikus saja kita nggak mau. Kucing aja kita nggak tega. Ini manusia dibunuh. Dia kemudian bertaubat. Datang ke tuan guru. Guru ini ulun ini berdosa guru. Apa dosanya Wak? Membunuh. Berapa nanti 99? Oh Yusidin. Joknya Bang. Udah ampunan nih kamu tuh. Tolong banget kan guru nah ulun minta ampun lah Tuhan kawak ada nih minta tolong benar. Nah kawak Yusidin dosanya tuh bilang di wadah. Neraka ya kamu tuh. Iyalah guru. Iya Yusidin. Mungkin itu guru aja pian nih pelangsiku melambahi genap 100. Cabutnya lading matinya. Tapi ternyata dia masih ingin bertaubat. Maka summa sa'ala an a'lami ahlal ard. Dia mencari lagi seorang berilmu. Fadullu ala rajulin alim, ditunjukin seorang yang alim, seorang yang ahli hikmah. Dia datang ke sana,
Dia cerita bahwa ingin taubat. Ditanya, apa dosamu? Saya bunuh gue. Berapa yang kau bunuh? 100. Dan tambah sikung lagi. 99 tambah 100. Maka kata dia, adalah taubat kira-kira kasan ulun. Maka kata si tuanku, naam. Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Iya, ada. Enggak ada jarak, enggak ada halangan antara dosa dan taubat. Intalik ila ardi kada wa kada, kau datangi satu kampung di sana yang begini fa inna biha unasa ya'budunallah. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Artinya selama ini dia tinggal di tempat yang salah, karena pengaruhnya di tempat yang salah. Makanya kita perlu, pepatah Arab itu al-jar qabla ad-dar. Sebelum kita membangun rumah tuh lihat dulu tetangga. Itu pengaruh ya. Maka fa'budillah ma'ahum, kau menyembah Allah bersama mereka. Tapi ternyata belum sampai kan meninggal. Namanya mati itu kan kapan pun terjadi. Enggak menunggu tua, muda juga banyak. Gampang aja. Masih banyak nang tuha dulu, masih anum. Belum tentu. Bisa jadi nang anum dulu. Lawan kalau nang anum ini meninggal, tragis. Kalau yang tuha meninggal paling sakit. Paling darah tinggi, paling stroke. Coba kalau yang anu meninggal, betajun dari lantai 20, trek-trekan, minum oplosan. Yang anu, nang tuha dan tuha Pak. Adalah misalnya nang tuha. Ini dijah misalnya, betajun dari lantai 20 karena diputusin kai misalnya. Tidak ada. Ada? Atau misalnya, kai amat, mati bersama Nini Aloh misalnya karena trek-trekan. Ada. Nggak ada kan? Yang mati tragis itu yang muda. Nah, maka tadi ternyata meninggal berebut. Kata malaikat azab, dia nggak punya amal, dia banyak dosa. Kata malaikat rahmat, dia mau bertobat. Ternyata malaikat menengahin, ternyata lebih kuat, lebih besar keinginan taubatnya, maka diampunkan Allah. Jadi kita jangan merasa apa istilahnya paling hebat lah. Nah, maka dengan istighfar hancur iblis. Tapi apa kata iblis? Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku tahu yang demikian itu, ahlaktuhum, aku rusak mereka. Bil ahwa, lawan hawa. Nafsu. Ya tadi syahwat. Fahum yahsabuna annahum muhtadun, dengan cara mereka menyangka, yahsabun mengira, annahum muhtadun, mereka dapat petunjuk. Jadi gini Bapak Ibu, kadang-kadang memang benar kita yang benar, kita yang dapat petunjuk, dalilnya kuat, hadisnya benar. Tapi ada nafsu di sana. Misal gini, contoh seorang rumah tangga, saya seorang suami, punya istri. Istri kita mungkin ada cacat, ada lemah, ada celah yang dia mungkin tidak sempurna, ya. Suami juga. Nah, ini ada kesalahan istri, dicarilah dalil-dalil yang bisa mengingatkan bini, atau cari ceramah-ceramah yang cocok gasan bini. Misalnya ceramah Ustadz Khalid, Ustadz Ja'far Talib, itu kan bagus-bagus tuh, ya. Atau Ustadz siapa yang datang kemarin tuh di sini? Semua sama aja Ustadz Pak ya. Mau dia Salafi, mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, itu sama aja. Hanya beda paham gak masalah. Dicari, oh ini pas gasan bini kuna. Umanya sini nah, ini lihat apa aja sidin nah. Jadi bini itu taat dua laki. Rupanya bininya wani dua laki. Nang bini kan mau kalah. Cari dalil-dalil yang supaya gasan laki. Benar memang. Nah banyak latih. Tugas laki itu tanggung jawab lawan bini, misalnya nafkah lawan bini, ya kan Bu ya. Tugas bini itu kadang menyapu, kadang bertapas, kadang masak, memang betul, ya Bu. Nggak ada tugas perempuan itu masak, nggak ada. Karena memang kata Nabi, lakum alaihinna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, itu yang menyediakan suami. Yang masak itu bukan bini, yang nyuci itu bukan bini Bu ya. Tugas istri itu bukan masak, bukan nyuci, bukan ngepel, bukan bersih-bersih, bukan nyapu, bukan.
Tugas istri itu adalah dia taat sama suami, dia melayani suami. Itu tugas bini. Maka ketika si suami menyuruh umpamanya masak, wajib masak. Kan taat. Ketika suami nyuruh umpamanya nyuci, wajib nyuci, kan gitu ya. Nah, itu nafsu. Walau benar itu nafsu. Kenapa tidak kita sebagai suami mencari dalil yang gasan kita? Istri mencari dalil yang gasan inya. Kayak apa kita sebagai suami berbuat untuk bini, atau bini mencari dalil kayak apa bini kepada suami. Itu enggak nafsu. Atau misalnya tanya jawab agama. Kadang saya lihat nafsu, Pak. Dicari pertanyaan yang sejatinya kita udah paham. Kita ini paham dah, Pak. Kita sepaham semua. Tapi sengaja benar bertakun hal-hal yang ikhtilaf. Ditakunin lawan ustadz. Ustadznya juga sama. Dijelasin, menyinggung perasaan tetangga orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Itu nafsu. Udahlah, selesailah, nggak usahlah kita ribut, nggak usahlah kita menyinggung perasaan orang lain, nggak usah. Kita tahu ini dalilnya, udah kerjakan. Kita nggak sepakat dengan dia, nggak usah kita kerjakan. Gimana cara untuk mengingatkan dia? Bukan cara begitu cara ingatin dia, orang akan tersinggung. Orang salah, kita salahkan saja dia tersinggung. Apalagi orang itu merasa benar, Pak. Selama ini mereka mengerjakan apa yang mereka lakukan karena mereka merasa benar. Nggak bisa kita begitu. Nah, itulah tadi sentuh bagian terdalam dari mereka. Apa yang dilakukan Nabi? Sentuh jiwa, kalbu. Ya, Buya Hamka kan begitu. Natsir juga. Kalau yang berbicara itu adalah hatimu, maka yang menyambut juga hati. Tapi kalau yang bicara itu adalah lisanmu, cuman telinga yang mendengar. Ada dua kalau telinga, bisa masuk, bisa mentol. Bisa dia masuk juga ada dua, bisa nerima, bisa marah. Itu yang terjadi, Pak ya. Maka itulah kata lanjutan Al-Ghazali melanjutkan apa yang beliau ucapkan tadi. Kata beliau, apabila ternyata tidak kau lawan, tidak kau perangi, la taqtulan nafsa bisidqil mujahadah, dengan sungguh-sungguh mujahadah yang sungguh-sungguh, la yahya qalbuk, maka tidak akan bercahaya hatimu itu. Bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah. Apa cahaya ma'rifah? Ketuhanan, keilahian. Apa itu? Sikap memaafkan. Tidak gampang benci, tidak gampang dengki, tidak mudah marah. Itu sifat ketuhanan. Tuhan itu berapa banyak zalimnya kita? Gimana? Tuhan besar maha kasih sayangnya. Sehingga kalaupun Tuhan mau menyiksa dan menghukum kita, tidak dengan tangan Tuhan, tapi dengan tangan malaikat-malaikatnya. Tapi ketika Tuhan ingin mengasihi berbagai macam nikmat-nikmat, itu tangan Tuhan sendiri yang akan berlaku. Karena Tuhan maha pengampun. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.